Mereka membeli 2 senapan pompa dari sebuah toko di San Diego. Mereka menembak ayahnya dengan tanpa memberi ampun. Kitty yang berada di ruangan yang sama mencoba melarikan diri tapi nggak berhasil. Sebelum masuk ke videonya, hai semua, kenalin, aku Chester. Kalau kalian suka cerita horor, misteri, dan hal-hal aneh, kalian ada di channel yang tepat. Di sini aku bakal upload seminggu sekali atau 2 kali. Jangan lupa subscribe dan like, karena setiap tambahan 1 subscriber baru dan 1 like akan sangat berharga untuk pengembangan channel ini. Pencet notifikasinya juga, biar kalian nggak ketinggalan kalau aku bikin video baru. Karena aku yakin, rusa bisa terbang, kita langsung videonya. Kasus kriminal Menendez Brothers itu sempat bikin heboh banget di Amerika, di mana 2 saudara Eric dan Lal menghabisi nyawa orang tua mereka pada 1989. Apakah mereka melakukan itu demi warisan, atau emang gara-gara trauma masa kecil yang parah banget? Kita langsung ke pembahasannya. Lyle dan Eric itu kelihatannya dari keluarga yang ideal dan nampak baik di luar. Tapi orang-orang nggak tahu kok mereka menyimpan rahasia kelam di balik semua itu. Ayah mereka, Jose Menendez, adalah seorang eksekutif hiburan yang sangat sukses. Sedangkan ibu mereka, Kitty Menendez, itu adalah seorang wanita yang anggun. Tapi di belakang semua itu, sebenarnya dia memiliki masalah kesehatan mental. Kedua saudara ini tumbuh di lingkungan yang penuh tekanan. Dan dalam pengadilan sih, mereka ngakunya bahwa ayah mereka itu bener-bener sosok yang keras, yang sering melakukan kekerasan ke anaknya, bahkan tega mukul. Menurut Lyle dan Eric, Jose itu bukan cuma pengatur yang keras, tapi dia juga predator, yang suka memperlakukan anak-anaknya dengan kejam. Eric, yang lebih muda itu ngakunya sebagai orang yang paling sering kena pukul, dan Lyle itu bertindak sebagai pelindung dari ayahnya. Kitty Menendez itu digambarkan sebagai sosok yang memiliki gangguan mental, di mana dia itu sering minum obat-obatan, dan efek dari obat-obatan itu mempengaruhi sikapnya ke anak mereka. Misalnya, pas ayahnya itu lagi mukulin si Eric, itu ibunya malah ngediemin aja, bukannya ngebela gitu. Eric dan Lyle bilang kalau kami hidup seperti dalam neraka, penderitaan dan tekanan yang sangat besar. Dan tekanan yang mereka alami dari masa kecil itu meninggalkan luka psikologis yang sangat mendalam. Sampai akhirnya mempengaruhi tindakan mereka di kemudian hari. Sebagian masyarakat itu merasa iba, merasa kasihan sama ceritanya si Eric dan Lyle. Tapi sebagian masyarakat percaya bahwa sebenarnya mereka tuh ngomong begitu biar dapat keringanan hukuman aja. Bagaimanapun kan menghabisinya orang tua sendiri itu kan sudah tindakan kriminal. Pada 18 Agustus 1989, Eric dan Lyle mengambil langkah pertama mereka untuk mengubah hidup mereka dan menghancurkan keluarga mereka. Mereka membeli 2 senapan pompa dari sebuah toko di San Diego. Besoknya, mereka itu ngajak orang tuanya itu mancing hiu di pantai. Kelihatannya kan kayak aktivitas biasa ya, padahal ini adalah rencana untuk menghabisinya orang tua mereka. Malam itu, mereka pulang ke rumah di Beverly Hills dengan rencana untuk menghabisinya orang tua mereka. Malam itu, keduanya masuk ke ruang keluarga, tempat si Jose lagi nonton TV. Mereka menembak ayahnya dengan tanpa memberi ampun. Kitty yang berada di ruangan yang sama mencoba melarikan diri, tapi nggak berhasil. Ini bukan cuma aksi kekerasan biasa, tapi bener-bener direncanakan dengan kejam. Biar nutupin aksi mereka itu, mereka habis itu malah nonton. Kurang ajar banget. Habis membunuh orang, masa habis itu nonton? Mereka nonton film Batman, dan habis itu kembali, dan pas mereka balik ke rumah, mereka langsung telepon polisi, pura-pura kaget. Lalu bicara sama polisi sampai histeris begitu. Sedangkan si Eric itu tampak emosional sama hancur hatinya. Nah, karena acting mereka begitu meyakinkan, polisi akhirnya percaya dan gak menganggap mereka sebagai pelaku. Setelah kematian kedua orang tuanya, kedua saudara ini gaya hidupnya berubah dengan drastis.
Mereka menghambur-hamburkan kekayaan yang diwariskan oleh orang tuanya. Menghabiskan ratusan ribu dolar buat beli mobil mewah, pakaian mahal, HP baru, beli kafe, jam tangan baru. Bahkan dia pakai jam tangan Rolex yang dipakai ayahnya itu buat menghadiri pemakaman kedua orang tuanya. Mereka juga pergi ke berbagai tempat hiburan dan tempat rekreasi tanpa menunjukkan bahwa mereka tuh sedang berduka atas kehilangan orang tua mereka. Kurang ajar banget mereka itu. Mereka kelihatannya malah seneng gara-gara orang tuanya tuh mati. Perubahan ini tidak lepas dari perhatian polisi dan media. Orang-orang mulai nanya, mereka ini habis kehilangan orang tuanya, kok malah hidup mewah-mewah begitu? Boros banget hidupnya. Apa mereka nggak merasa bersalah? Dari situ kan masyarakat mulai curiga. Dan di situ akhirnya dilakukan penyelidikan dan orang-orang curiga. Apakah mereka rela membunuh orang tua mereka untuk mendapatkan warisan? Akhirnya si Eric ini datang ke psikiaternya si Dr. Jerome Oil. Waktu itu lagi sesi terapi di saat dia emosinya lagi campur aduk, dan taunya si Eric ini malah bilang kalau dia itulah yang membunuh kedua orang tuanya. Aduh, maksudnya kalau dalam posisi Eric ya, mana ada penjahat yang ngaku kok dia penjahat. Tapi itu salah si Eric juga, kalau dia tuh ngira bahwa si Dr. Jerome Oil itu nggak bakal ngebocorin. Ya emang nggak ngebocorin, cuma asistennya ngebocorin. Polisi akhirnya mengarahkan tuduhan itu pada Eric dan Lyle dan menangkap mereka dengan tuduhan pembunuhan berencana. Lyle ditangkap di Amerika, sedangkan si Eric itu yang lagi turnamen tenis di Israel menyerahkan diri terus dipanggil pulang ke Amerika. Penangkapan mereka ini menimbulkan kehebohan di media dan masyarakat terpecah antara yang percaya bahwa mereka benar-benar dilakukan dengan keras di masa lalu atau emang mereka melakukan itu demi warisan. Persidangan Menendez Brothers berlangsung beberapa tahun dan menimbulkan beberapa kontroversi. Dalam sidang pertama, pengacara pembela itu menggunakan argumen kekerasan di masa lalu sebagai motif pembunuhan. Lyle dan Eric bilang kalau mereka tuh melakukan ini sebagai pelampiasan atas apa yang telah mereka alami di masa lalu. Mereka menggambarkan Josie sebagai predator tidak manusiawi, dan ibunya Kitty bukan hanya tidak melindungi, tapi juga mendukung aksi kekerasan tersebut. Pengacara pembela itu berusaha ngebikin juri itu kasihan sama ceritanya si Eric dan Lyle. Mereka menampilkan bukti dan saksi bahwa mereka itu benar-benar mengalami kekerasan dilakukan oleh Josie. Ada juga surat-surat yang ditulis Eric untuk sepupunya Andy Kono yang mengungkapkan bahwa si Eric itu benar-benar takut sama ayahnya. Namun dalam persidangan kedua, hakim itu melarang penggunaan alasan kekerasan sebagai dasar pembelaan. Pada 2 Agustus 1996, kedua saudara itu dijatuhi hukuman seumur hidup tanpa adanya kemungkinan pembebasan bersyarat. Ya emang pantas sudah orang kayak mereka nggak usah dibebasin lagi dah. Setelah dijatuhi hukuman, Eric dan Lyle dipisahkan di penjara yang jaraknya itu sekitar 500 mil. Jauh banget 500 mil, itu berapa ribu kilometer? Meskipun terpisah, mereka itu bisa komunikasinya itu lewat surat-surat. Selama lebih dari 20 tahun, mereka itu terisolasi dari satu sama lain. Hingga akhirnya pada 2018, mereka itu dipertemukan kembali. Dan itu adalah pertemuan yang paling emosional di antara mereka. Mengingat bahwa mereka itu udah terpisah lama banget. Pas ketemuan mereka ngomong apa ya? Ingat gak pas kita ngebunuh orang tua kita? Iya, seru banget waktu itu. Selama di penjara, mereka berkontribusi untuk melakukan kegiatan positif. Eric bahkan menikah dengan Tammy Ruth Saman pada tahun 1999 dan kemudian membantu mengembangkan program perawatan paliatif di penjara. Lyle juga menikah di penjara meskipun hubungan itu cuma bertahan 2 tahun. Kasus Menendez ini menimbulkan berbagai pertanyaan di masyarakat tentang trauma dan keadilan. Banyak masyarakat yang bilang kalau mereka itu sebenarnya menggunakan klaim kekerasan untuk meringankan hukuman. Tapi yang lain malah bilang kalau sebenarnya ini menunjukkan betapa hancurnya keluarga Menendez dan bagaimana trauma masa lalu itu bisa mempengaruhi tindakan yang sampai parah banget kayak begini. Gara-gara itu masyarakat terus terbelah gara-gara bingung mereka tuh harus mengecam atau mendukung mereka. Kasus Menendez bahkan diangkat sebagai dokumenter, wawancara, dan film. Roy Russo, mantan anggota band Menudo, pada tahun 2023, dia mengklaim bahwa dia itu salah satu korban kekerasan dari Jose Menendez. Memperkuat argumen bahwa berarti bener dong, ada kekerasan dalam keluarganya Menendez yang mempengaruhi tindakan si
kedua saudara itu. Dan ini membuat orang berpikir, berarti bener dong, Eric dan Lyle itu melakukan tindakan begitu karena mereka benar-benar trauma. Yang bisa kita ambil dari kasus ini adalah bagaimana tindakan di masa lalu itu bisa mempengaruhi sifat dan sikap orang di masa depan. Tapi apakah kekerasan di masa lalu itu dapat menjadi alasan untuk melakukan tindakan seperti ini? Atau kasus ini cuma tentang keserakahan Lyle dan Eric aja? Kasus ini memicu tentang pentingnya dukungan dan perawatan bagi anak-anak yang mengalami kekerasan, serta kebutuhan akan penegakan keadilan yang mempertimbangkan faktor trauma dalam pengadilan. Nah, tentunya dari kasus ini malah menimbulkan banyak opini dari publik. Kasus ini mencerminkan betapa rumitnya hukum dalam menentukan keadilan di tengah trauma yang mendalam. Oke guys, gitu aja tentang kasus Menendez Brothers kali ini. Semoga dapat menjadi pelajaran bagi kita semua. Jangan lupa like, share, subscribe, dan komentar pendapat kalian tentang video ini. Jangan lupa pencet notifikasinya, biar kita bisa ketemu lagi di next video. That's it. Bye-bye.